Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama dapat mendorong pemerintah agar ada political will. Kita dapat mendorong semua pihak yang memiliki kewenangan untuk bisa melihat permasalahan yang kita hadapi sebagai permasalahan yang kalau kita bawa dalam konteks yang lebih besar, ini berhubungan dengan permasalahan ketangguhan bangsa. Bagaimana pencanangan Indonesia bebas kanker payudara, atau paling dekat, bebas kanker serviks saja yang paling dekat. Sampai di mana kita sudah bekerja? Bagaimana kemudian langkah-langkah konkret yang diambil oleh para pemangku kepentingan dan kita semua? Bagaimana, Ken? Diperlukan adanya tata kelola kesehatan yang dapat memperkecil kesenjangan akses pencegahan dan pengobatan. Termasuk di dalamnya bagaimana akses pengobatan kanker, pengurangan risiko kanker melalui edukasi, dan membangun kesadaran melalui pemahaman menyeluruh. Itu juga menjadi sebuah catatan. Kalau kita lihat upaya pencegahan secara umum, ya, itu yang sering kurang kita berdayakan di masyarakat kita, terutama para ibu-ibu, ya. Yang pertama adalah pencegahan itu menghindari konsumsi tentu tembakau pasif maupun aktif, ya. Ini kalau ibu-ibu di pedesaan masih banyak, ya, di perkotaan beberapa juga terekspos ke konsumsi tembakau, ya, baik kinang ataupun juga menginang, ya, ataupun juga merokok. Nah, lalu mengatur pola makan ini. Pola makan ini terutama, mohon maaf ya, kalau gorengan itu minyak itu bisa untuk goreng makanan gorengan itu sampai 30 kali dan atau mungkin lebih, ya. Nah, itu tentu akhirnya ikatan kimiawinya sudah berubah dan menjadi karsinogenik. Artinya penyebab atau bahan yang bisa menyebabkan kanker. Yang berisiko ini juga bisa kita screening lagi. Lalu kalau memang sakit kita berikan semacam krioterapi, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu lalu untuk yang sudah dirawat nanti kita bisa kelola dengan katakanlah rujuk balik, ya. Ini contohnya, ya, ini termasuk di primary prevention itu kita berikan screening itu, yaitu untuk pertanyaan-pertanyaan terhadap peserta BPJS, ya, dan tentu diri sendiri, keluarga, pola konsumsi makannya seperti apa. Screening payudara ini, ya, ini terdeteksi benjolan itu 1% dan yang 99%-nya normal. Ya, tadi yang pap smear tadi itu stadium 1-4 terdeteksi 2%, 98%-nya normal. Ini kita berikan prosedur layanan pasien kanker. Jadi pemberian obat itu dilakukan di vaskes tingkat 3, kemudian fasilitas kesehatan tingkat 2 yang memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan kemoterapi seperti tim onkologinya ada, perawat onkologi, apoteker yang telah dilatih khusus untuk memberikan kemoterapi, memiliki prosedur yang teratur, penyimpanan, pengelolaan, peracikan, ya, pemberian dan pengelolaan limbah kemoterapi, serta memiliki ruang isolasi gitu. Permasalahan kanker di Indonesia kita ketahui bahwa kasus baru dan kematian akibat kanker dan prediksi kasus baru semakin meningkat, dan tren faktor risiko yang menyebabkan terjadinya risiko kanker juga terus meningkat, sehingga bisa dibayangkan kalau faktor risikonya meningkat, tentu saja kasus juga akan terus meningkat apabila ini tidak bisa kita tangani bersama. Di dalam pemeriksaan ini kita di Puskesmas atau di FKTP kita lakukan sadanis, dan kita ajarkan untuk mereka melakukan sadari setiap bulannya. Kemudian di kanker leher rahim kita melakukan IVA, pemeriksaan IVA untuk melihat kemungkinan adanya lesi prakanker. Tahun ini kita upayakan seluruh Indonesia akan mendapatkan vaksinasi HPV. Jadi tahun ini akan kita luaskan imunisasi HPV pada siswa perempuan kelas 5 dan kelas 6 SD atau sederajatnya. Lokusnya
pada tahun 2022 itu ada di DKI, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Gorontalo, Sulawesi Tenggara. Ini adalah stratifikasinya. Bedah dasar itu sudah ada, kemudian kemoterapi, radiasi, dan penanganan komprehensif yang mutakhir. Baik, saya izin share screen dulu ya. Kanker adalah satu dari 4 penyakit katastrofik yang harus segera diatasi karena angka-angka atau data-data menunjukkan di Indonesia masih merupakan penyebab kematian dan penyakit yang tertinggi. Dan bila kita spesifik bicara kanker, data menunjukkan sekitar 70% pasien kanker terlambat datang ke rumah sakit, yaitu dalam stadium lanjut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kurangnya akses menuju layanan rumah sakit rujukan, terutama di daerah-daerah terpencil. Kemudian juga masih kurangnya kualitas pelayanan rumah sakit yang belum terstandar di seluruh Indonesia, waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan pelayanan sehingga penyakit sudah berkembang lebih lanjut, serta kurangnya pemerataan alat dan dokter spesialis di seluruh Indonesia. Data menunjukkan bila pasien didiagnosis dan mendapatkan terapi dari stadium yang dini menghasilkan keluaran atau kesembuhan yang berbeda bila pasien baru ditemukan dan diterapi di stadium lanjut. Jadi contohnya untuk kanker payudara itu bila terdeteksi pada saat masih terlokalisasi di payudara saja, maka kebertahanan hidupnya bisa mencapai 99%. Ya, jadi pada penyakit kanker itu kita akan memantau pasien sampai 5 tahun ke depan. Walaupun mungkin pengobatannya selesai di 1-2 tahun, tapi kita akan memantau terus sampai 5 tahun ke depan. Dan kegiatan-kegiatan menggunakan platform media sosial ya di masa sekarang ini memang sangat perlu, sehingga ini juga kami kerjakan selain kegiatan-kegiatan yang langsung kami gelar secara luring. Saya sangat terkesan dengan bagaimana komprehensifnya program dan rencana besar yang diutarakan oleh Dr. Wigati tadi. Itu skopnya sangat luas dan sangat detail, berbagai macam unsur disentuh di situ, dan juga action apa yang akan dilakukan yang berkenaan dengan masing-masing topik. Sekarang dengan semua persoalan ini, lalu saya memakai kata terobosan. Dan kenapa kok permulaan saya mengatakan bahwa saya sangat merasa optimis dan terkesan? Karena yang saya dengar adalah banyak sekali terobosan. Kanker payudara, kanker rahim, paru-paru, dan kanker hati yang paling sering terjadi di Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan secara normatif adalah mencegah dan menangani kanker meliputi pendidikan kesehatan, deteksi dini, dan pengobatan yang tepat. Dari Kementerian Kesehatan mohon dikoreksi bahwa sedang diperjuangkan untuk peraturan presiden untuk penyakit tidak menular ya Dr. Sandra. Nah ini mohon kita semua melalui bantuan dari forum yang terhormat ini, khususnya Ibu Hajah Hasnasam, Ibu Lestari dapat membantu agar perjuangan dari Kementerian Kesehatan untuk Perpres penyakit tidak menular ini dapat dilaksanakan. Bahkan lebih tinggi lagi ada undang-undang untuk penanggulangan kanker. Karena seperti di negara maju, mengapa mereka itu tinggi tingkat deteksi dini? Karena mereka ada payung hukum, ada undang-undang. Nah, kita belum sampai di situ, tetapi tidak apa, kita melalui bantuan dari Forum Diskusi dan Pasar ini, kita suarakan yuk untuk peraturan presiden mengenai penyakit tidak menular ini. Jangan hanya alat kesehatan saja, tetapi tolong juga untuk alat-alat laboratorium patologi dan anatomi. Ini sangat penting berkaitan dengan deteksi dini. Lalu kemudian yang ketiga adalah ketersediaan akses, diagnosis, dan terapi. Saya ingin mengutip pernah ditulis di majalah The Economist, jika semua perempuan lulus sekolah dasar, maka jumlah yang meninggal hamil dan melahirkan berkurang sekitar 2/3.
dengan jalan pikiran yang sama, jika semua perempuan lulus sekolah dasar mendapatkan pemahaman mengenai pemeriksaan dini oleh diri sendiri, yaitu sadari, maka dapat diperkirakan juga yang menderita kanker dapat berkurang sekitar 2/3. Jadi di sini ada substansi yang paling pokok bahwa mendidik perempuan merupakan jalan cerdas untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga untuk mengurangi penderita kanker secara tindakan dini. Jadi deteksi dini itu sangat bergantung kepada bagaimana gerakan negara ini mencerdaskan kaum perempuan yang lulus SD agar mereka dapat melakukan sadari.